Selamat siang teman-teman semua yang ada di Telegram ya. Hari ini kita nge-live lagi di tanggal 13 Oktober hari Minggu jam 2 ya, jam 2 siang. Ya, di mana seperti biasa lah ya, seperti biasa kita akan melakukan yang namanya market update plus gua akan share ke teman-teman next naratif yang menurut gua harusnya bisa menjadi play yang lumayan oke, teman-teman ya. As of we update ya, update kita terakhir sih mungkin di 1 minggu yang lalu ya, di mana gue bilang ada crypto hype saat ini tuh seperti apa, terus gue kasih sedikit simple guide daripada micin crypto, ya I don't know ya, teman-teman apakah sudah menerapkannya ataupun sudah mendapatkan ilmu yang lumayan besar atau mungkin teman-teman mendapatkan cuan gitu ya, ataupun teman-teman mendapatkan cuan dari sini gitu ya. Dimana juga kita juga ada ngebahas arah-arah market kurang lebih akan seperti apa dan ternyata minggu kemarin itu adalah minggu yang lumayan volatile ya buat market kripto ya. Volatile sekaligus membosankan teman-teman ya, volatile sekaligus membosankan. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kita ya seperti biasa kita akan mulai dari Bitcoin dulu teman-teman ya. Nah, Bitcoin ini masih cukup strong teman-teman ya, masih cukup strong walaupun kemarin kalau teman-teman masih ingat prediksi gua adalah minggu ini kita bisa mengalami kenaikan yang lumayan signifikan gitu ya minggu ini ya gue bilang minggu ini harusnya kita bisa masuk ke dalam resisten terkuat gitu ya bahasanya resisten terkuat tapi ternyata Bitcoin itu berhentinya justru bukan di resisten terkuat yang di sini melainkan resisten yang ada di hari Senin yang ada di sini ya resisten yang terdekat lah bahasanya dan sekarang untuk kedua kalinya kita lagi berada di area resisten yang lumayan kuat, yaitu di sekitar 63 sampai 64 ribu, teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, teman-teman ya, dalam proses pergerakannya ya, dalam proses pembentukan dari market structure ataupun dari pergerakan si Bitcoin, Bitcoin ini sebenarnya bergerak cukup atraktif, teman-teman ya, cukup atraktif. Kenapa gue bisa ngomong cukup atraktif? Jadi kalau gue lihat ya, Bitcoin ini beberapa kali membuat kita yang namanya eh, optimismenya kita bisa meningkat gitu ya, optimisme kita bisa meningkat, tapi pesimisme kita juga bisa meningkat di waktu yang sama, teman-teman ya. Jadi waktu itu kalau teman-teman masih ingat ya, gue masih exactly ingat banget bahwa ketika di tanggal 7 Oktober pagi ataupun siang, ya 7 Oktober pagi ataupun siang, teman-teman bisa lihat hampir semua influencer itu mengatakan Oktober akan mulai. Di sini, exactly waktu itu masih hijau di sekitar 63 ribuan. Ya kalau kita lihat di dalam time frame 1 jam, nah teman-teman tuh mereka tuh pokoknya dari jam 9 pagi deh, dari jam 8 pagi, jam 9 pagi, mereka ngomong pokoknya akan up gitu. Dan akhirnya, turun terus. Ketika turun terus ya, jadi selama dari hari Senin, ini kan harinya orang kerja ya teman-teman ya. Aduh, ini banyak yang ngomong Oktober nih, gue udah beli nih, udah beli banyak banyak nih di hari Selasa ada yang sideways, mungkin bilang ini waktunya akumulasi nih. Gue juga pernah ngomong akumulasi ya teman-teman ya, exactly gue juga pernah ngomong akumulasi. Ternyata masih turun nih. Waduh, turun lagi sampai di hari Kamis. Orang-orang udah mulai pesimis di area sini, teman-teman. Ya, udah mulai mikirnya Oktober nih, mana Oktobernya nih, ya kan? Kalau teman-teman lihat di Instagram lah, di Twitter dan mungkin di Discord ya, di Discord yang cukup penting. Dan ternyata masuk lagi ke hari Jumat, bahkan sampai di weekend sekarang kita melihat pergerakan atau recovery Bitcoin yang sangat kencang. Inilah yang namanya pergerakan yang sangat atraktif, teman-teman ya. Justru inilah pergerakan yang gue cukup happy sebenarnya teman-teman ya. Cukup suka, cukup happy sih. Karena artinya adalah kita tuh bisa mendapatkan harga yang murah teman-teman. Kita nggak harus kejar-kejaran ya. Karena kalau misalnya kita harga udah up only teman-teman ya, harga udah up only, kita mau ngejar harga tuh udah susah banget gitu loh. Udah kalau kita mau accumulate di spot gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita dapat cuannya misalnya dari trading harian gitu ya misalnya ya kayak gua misalnya trading futures gitu ya trading futures gua trading harian nah biasa gua profit gua baru bisa masuk ke spot profit gua masuk ke spot lagi gitu 2 hari sekali misalnya atau 3 hari sekali gua profit gua withdraw gua masuk ke spot gitu ya ataupun masuk ke micin-micin gitu ya misalnya ya nah itu salah satu yang gua happy sih di mana kita belum bergerak yang namanya up only tapi teman-teman ya tapi apakah di sini artinya ke depannya Bitcoin itu akan sideways lagi kok gitu kan? Nah, pasti pertanyaan orang adalah seperti itu gitu kan? Apakah Bitcoin ini akan balik lagi seperti itu? Karena kalau kita lihat nih supply dia pun lagi di supply lagi nih untuk sekali lagi gitu kan? Katanya Oktober mana nih? Kok nggak nyampe-nyampe area atas? Nah, itu mungkin gua nggak bisa jawab 100% dengan benar, teman-teman ya, 100% dengan benar. Tapi apa yang gua lihat dari pergerakan terakhir di hari Kamis itu sangat menarik, teman-teman. Ya, sangat menarik. Kenapa? Karena di hari Kamis itu kita exactly mengambil order block paling kuat di sana.
Ya, paling kuat karena di area sini itu ada satu liquidity yang sangat penting yaitu di 59.216 yang ini. Di sini juga ada area liquidity dan ketika dia balik ke atas setelah ngambil liquidity ya, teman-teman bisa lihat exactly di 1 hari ke depannya itu dia langsung melakukan yang namanya big movement. Kalau mungkin bahasa smart money konsepnya adalah displacement. Ya, ini artinya adalah Bitcoin itu sebenarnya udah ready kalau dia memang mau breakout gitu ya. Dia udah sangat-sangat ready dengan secara powerful-nya itu dia sudah keluar gitu. Powernya udah keluar ya. Nah, tapi concerning kita sekarang ke depannya adalah apa yang akan terjadi di area ini. Nah, sekarang kita coba bahas dulu teman-teman ya. Bahwa kita tahu ya bahwa Bitcoin itu benar-benar dia udah habis ngambil liquidity, dia langsung recovery tanpa sedikit pun dia koreksi, tanpa sedikit pun. Ya, nah bahkan sekarang di area sini Bitcoin itu masih melakukan yang namanya konsolidasi, bukan melakukan yang namanya koreksi. Nah, ini artinya adalah kenaikan yang cukup sehat. Di mana cukup sehatnya tuh? Artinya adalah orang-orang yang yang mungkin retail trader yang nge-buy di sini, ketika diturunin sampai ke bawah gitu ya, diturunin sampai ke bawah atau kalau bahasa kita adalah manipulasi gitu ya, akumulasi manipulasi. Ternyata setelah mereka buang di harga bawah, mereka diangkat balik lagi ke sini dan mereka sekarang udah bingung nih. Either mereka katanya, aduh, gua apa tunggu koreksi dulu ya di sini ya, apa gua tunggu koreksi dulu atau jangan-jangan nih market mau naik. Nah, itu pertanyaannya, teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, Bitcoin ini sekarang udah berada di dalam posisi resistennya lagi untuk kedua kalinya, teman-teman ya. Dan kalau teman-teman tahu bahwa pergerakan ini adalah pergerakan yang solid naik ke atas, maka most likely ini, gua kasih tahu teman-teman dulu most likely kita tidak akan ada yang namanya koreksi ke bawah terlebih dahulu. Ya, koreksi ke bawah tidak akan terjadi terlebih dahulu. Tapi adalah seharusnya ya, teman-teman ya, seharusnya kita akan mengambil liquidity terdekat terlebih dahulu. Seolah-olah kita melakukan yang namanya breakout. Ya, seolah-olah kita melakukan yang namanya breakout yang menurut gua harusnya bisa tercapai either di hari Senin atau tidak di hari Selasa, yaitu di harga 65.000. Oke, jadi besar kemungkinan menurut gua itu dia bisa naik ke 65. Kenapa? Alasannya karena jawabannya adalah pergerakan yang solid, bukan pergerakan manipulatif. Ya, pergerakan solid sama pergerakan manipulatif itu bedanya gimana kok? Coba teman-teman lihat dari yang 17 September aja udah bisa kelihatan ya, bahwa kalau kita lihat waktu di 17 September kita juga berada di area sini, teman-teman. Ya, berada di area sini, berada di area yang kalau kita ngomong sebagai neckline-nya double bottom. Ya, neckline-nya double bottom. Tapi menjelang dia mau naik ke neckline double bottom, kenaikannya itu sangat impulsif. Dan ketika pergerakan impulsif, dia hanya nge-base dan akhirnya dia mencari yang namanya resisten yang lebih jauh lagi, di mana dia menemukan resistennya waktu itu di area supply yang ada di sini. Ya, di area sini ada supply kalau teman-teman perhatikan. Ya, di area sini ada supply. Nah, makanya dia reject lah dia ke bawah. Nah, maka di atas salah satu analisa daripada pergerakan impulsif, menurut gua pribadi, BTC harusnya masih melakukan kelanjutan naik ke atas. Yang harusnya paling pertama dia akan berhenti di area 65 ribuan, which is di sana ada fair value gap yang sifatnya bearish. Atau kalau kita misalnya kita pergi ke daily chart, ya bentuknya sama ya, kurang lebih adalah masih di dalam fair value gap daily yang bearish. Oke? Okay? Nah, maka itu salah satu alasan gue bisa ngomong bahwa akan naik ke atas dulu. Nah, alasan kedua apa teman-teman? Apa alasan kedua? Yaitu adalah pergerakan dari weekly chart. Ya, nah kalau kita pergi ke weekly chart teman-teman ya, kita pergi ke yang kosong dulu gitu ya. Nah, kalau kita lihat ke weekly chart, nah teman-teman bisa melihat ya, ini mungkin belum tutup ya. Ini masih mungkin sampai besok sampai jam 7 ya, sampai jam 7 pagi. Nah, kalau kita lihat ini Bitcoin itu bergerak kalau kita lihat ini cuman bener-bener cuman ngambil low-nya, teman-teman. Exactly dia cuman bener-bener ngambil low-nya doang. Ngambil low, dia balik lagi naik ke atas dan tutup di atas. Dan sekali lagi dia artinya merespek area yang kita sebut sebagai fair value gap daripada weekly, ya, fair value gap daripada weekly. So, most likely biasanya the next candlestick itu cenderung biasnya adalah bullish. Ya, biasnya adalah bullish yang harusnya paling tidak dia bisa mengambil high yang paling atas. Ya, high yang paling atas ini. Yang mana itulah kenapa pergerakan ini kita sebut sebagai V-shape recovery. Sorry, kita sebut sebagai V-shape recovery. Ya, nah maka kalau dia di penutupan weekly, dia benar-benar persis membuat yang namanya V-shape recovery, biasanya dia akan naik terlebih dahulu.
Ya. Nah, nanti pertanyaannya adalah selanjutnya baru kita nanti lihat lagi teman-teman ya. Ketika dia udah naik gitu ya, ketika dia udah naik mencapai targetnya mungkin di area sekitar 65.000 ya, 65.000. Nah, di sini kita baru bisa ngelihat lagi price action-nya seperti apa nih. Kalau sampai price action-nya ada rejection daripada 65.000, barulah kita bisa melihat bahwa di sini kalau kita lihat ada satu area fair value gap bullish yang ada di daily chart ya, bullish di daily chart ya. Nah, yang mana kalau kita masuk ke dalam 4 hour chart itu jauh lebih kelihatan lagi bahwa di sini itu ada yang namanya fair value gap yang diikuti dengan breaker block ya. Jadi ini FVG plus breaker block. Ya, apa itu breaker block? Breaker block itu intinya adalah area sini itu sebelumnya menjadi supply tapi di breakout. Nah, ketika di breakout dia maka akan menjadi yang namanya area demand gitu ya, area demand ataupun area base. Nah, disebut sebagai breaker block, FVG atau BB. So, in my point of view, kemungkinan pergerakan Bitcoin itu adalah kenaikan ke sini ya, either entah di hari Senin, entah di hari Selasa. Lalu I don't know apakah dia akan koreksi dulu, yaitu ke area 62.000, barulah dia naik ke atas. Tapi ujungnya tetap secara bias kita itu akan mencapai area sekitar 67 sampai 68.000. Ya, karena kenapa? Ingat sekali lagi ada weekly bias. Oke. Nah, kalau weekly bias sudah ngomong up gitu ya, sudah ngomong up, jangan ya, Dek ya, coba melawan trennya untuk kalian merasa akan short terlebih dahulu gitu ya. Tapi walaupun ya belum tentu juga apa yang gua analisis itu benar, teman-teman ya. Belum tentu juga apa yang gua analisis itu benar, tapi as of what I see ya harusnya secara perception yang sebagus ini tidak ada pertanda bahwa seller itu jauh lebih kuat. Seharusnya Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Oke? Nah, itu aja yang gue bisa lihat daripada si Bitcoin. Tidak banyak ya, teman-teman ya, tidak banyak. Kurang lebih seperti itu. Harusnya kita bisa naik ke atas paling tidak. Harusnya sih in my point of view, kita bisa higher high. Oke? Nah, apalagi kalau kita lihat, teman-teman bisa lihat ya, kayak hari ini lagi banyak lagi yang udah mulai optimis lagi bahwa market akan up gitu ya, bahwa market akan up lumayan jauh katanya gitu ya. Bahkan banyak yang ngomong bahwa ini adalah persiapan untuk kita memasuki yang namanya bull run gitu ya, persiapan kita memasuki yang namanya bull run. Apakah Koko setuju? Mungkin kalau ada teman-teman yang tanya ya, apakah Koko setuju bahwa kita akan memasuki fase bull run gitu ya, fase bull run yang mana kalau kita lihat itu dulu pernah pertama kali juga terjadinya tuh di Oktober 2023 gitu ya, di sekitaran Oktober 2023 gitu ya, di Q4 awal kita mengalami bull run gitu ya. Di Q4 yang sebelumnya juga waktu itu di November Desember, nah akhirnya kita naik ke atas lagi. Apakah jangan-jangan orang banyak yang ngomong ya, bukan gue yang ngomong. Nah, 7 Oktober 2024 nih misalnya sekarang kan 7 Oktober 2024. Apakah ini akan menjadi titik di mana pertama kalinya Bitcoin akan rally gitu ya. Bitcoin akan melanjutkan rally-nya lagi. Bisa jadi, teman-teman ya. Jawabannya adalah bisa jadi gitu ya. Gua setuju atau tidak? Setuju. Karena kenapa? Gua cuman ngeliatin berdasarkan bias terakhirnya ya. Kalau kita lihat bias terakhirnya adalah bias bullish. Maka tidak heran kalau sampai Oktober ini bisa mencapai area 70.000. Ya, karena kalau kita lihat bias terakhirnya itu sudah menjadi bias bullish yang udah berhasil mengambil previous month high ya, previous month high walaupun dia tidak berhasil close di atas sana, makanya ini menjadi concerning kita. Tetapi harusnya gitu ya secara fundamentally apalagi sekarang kita juga ada di fase fase cut rate gitu ya, kita ada di fase cut rate, seharusnya kita masih melanjutkan kenaikan kita ke atas. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang gimana soal ETH kok gitu ya. Jadi kita sudah dibahas ke BTC, gimana soal ETH? ETH belum banyak perubahan, teman-teman ya. ETH belum banyak perubahan, dia juga masih berusaha untuk melewati area-area pentingnya gitu ya. Dia udah berhasil bukan memitigasi ya. Bahasanya kalau bahasa gue sih bukan mitigasi ya, tapi bahasa gue tuh adalah dia udah berhasil membuat yang namanya double bottom kecil, teman-teman ya, double bottom kecil. Yang mana kalau kita lihat double bottomnya ETH itu bentuknya adalah seperti ini, sedangkan kalau si Bitcoin itu bentuknya adalah seperti ini. Ya, jadi Bitcoin itu bentuknya seperti ini Bitcoin, itu ETH. Ini BTC nih, ini BTC. Kalau kita tadi lihat ya, teman-teman, ini BTC ini ETH. Jadi kalau kita lihat seperti ini, harusnya sih tanpa gue lihat chart ETH BTC, harusnya ETH itu outperform daripada BTC. Harusnya ya, harusnya. Tapi gue nggak tahu tuh, apakah dia udah outperform atau belum ya. Nah, but in my point of view, tidak ada perubahan bahwa ETH
bahwa ETH itu dia sedang berusaha untuk mengejar 2.800 sampai 2.900. Jadi sebenarnya ya, kalau teman-teman tanya, gue ngebet di Bitcoin dan ekosistemnya atau di Ethereum dan ekosistemnya. Gue justru sekarang lagi liatin Ethereum dan ekosistemnya. That's why kalau kita perhatikan teman-teman, that's why kalau kita perhatikan baru-baru ini itu terjadi pump daripada si Uni USDT. Ya, nah mungkin nanti ada yang ngomong, kok itu mah bukan karena ETH, itu mah bukan karena ETH, si Uni ini bisa naik gitu. Itu mah bukan karena ETH, ini mah karena news, ini mah karena news gitu ya. Newsnya apa? Unichain rasanya kan, Unichain yang datangnya juga dari Ethereum loh. Datangnya juga dari Ethereum. Lalu bukan karena news juga, ini karena Dex season kok. Bisa jadi ada gara-gara Dex season tuh. Bisa juga nanti ada yang teman-teman ngomong pokoknya pokoknya bukan karena it. Pokoknya bukan karena it ya. Nah, gua setuju atau tidak 50-50 teman-teman ya, 50-50. Kenapa 50-50? Karena menurut kalau orang saham ya, teman-teman ya, kalau orang saham bahkan ini sudah menjadi rahasia umum ya. Naik turunnya harga, naik turunnya harga, itu pasti ada sesuatu. Itu pasti ada sesuatu. News hanyalah hanyalah pemanis. Pemanis apa? Supaya teman-teman itu bisa mendapatkan jawaban. Supaya mendapatkan jawaban atas segala kenaikan atau penurunan. Kayak gitu, teman-teman. Itu tugas news yang terjadi di market. Ini udah menjadi rahasia umum sebenarnya, teman-teman. Jadi, kalau menurut gue pribadi, kalau gue tidak percaya bahwa ini adalah pemanisnya doang, bahwa sebenarnya Uni ini itu lagi mempersiapkan. Dia lagi mempersiapkan yang namanya ETH bullish mode lagi. Kayak gitu. Tapi Uni ini maunya perform yang lebih duluan. Gitu. Bahasa gue seperti itu. That's why Uni itu salah satu yang sebenarnya kita harus perhatikan juga, teman-teman ya. Di balik news ada si Bogdanov ya. Bisa, bisa ya. Bisa. Nah, kalau kita lihat juga Uni itu exactly pergerakannya sangat bagus, teman-teman. Di monthly chart, teman-teman lihat. Uni ini udah bersiap melakukan kenaikan ke atas. Apalagi kalau kita ingat kita lagi berada dalam DEX season. Hampir semua chain DEX-nya itu naik, teman-teman ya. Hampir semua chain DEX-nya itu naik. Kalian bisa mention apa yang tidak naik. Mungkin kalian mentionnya nanti di DIX USDT. Mungkin kalian nanti mentionnya adalah AIFO USDT. Sorry ya guys ya, AIFO sama DIX itu perpetual DEX. Bukan the real DEX yang kita mau. Bukan DEX yang kita mau gitu ya, bukan DEX yang kita mau. Nah, mereka ini perpetual DEX. Nah, gua nggak peduli sama perpetual DEX karena perpetual DEX tidak ada apa-apa. Ingat teman-teman, apa yang gue sempat catat di sini teman-teman, kalau teman-teman masih ingat bahwa DEX season itu bukan datang dari DEX-nya banget, tapi DEX season itu datangnya dari mana? Nah, kita datangnya dari Degen traders yang bertransaksi di DEX atas adanya meme coin. Atas adanya meme coin. Ya, that's why kalau kita lihat di DEX screener, kenapa si Aptos mempunyai tiba-tiba mempunyai sangat banyak kalau kita lihat banyak banget meme coin baru yang baru listing di DEX screener. Itu karena alasannya kita berada di DEX season atau Degen trader itu sekarang lagi pada berpindah-pindah ya. Mereka mencari DEX-DEX tertentu yang bisa didatengin volumenya. That's why volumenya daripada si Aptos punya DEX itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Gitu. Jadi jangan heran teman-teman ya, kita udah bahas beberapa kali di live-live yang sebelumnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, itulah kenapa salah satunya kita harus memperhatikan Uni USDT dan Ethereum serta kawan-kawannya. Nah, kok kalau ngomongin Ethereum dan kawan-kawannya kita harus lihat optimism dong, kita harus lihat Arbitrum dong. Sayangnya mereka tidak menarik ya. Sayangnya mereka tidak menarik. In my point of view ya, Uni will be the best ya, will be the best nantinya ketika Ethereum perform. Oke, nah ini gue tidak bahas secara teknikal dia arah kemana ya, tapi bukan secara kita bahasnya mungkin dikit aja ya. Ya, Uni lagi berusaha untuk melakukan breakout ya, melakukan yang namanya breakout daripada downtrend channelnya ya. Nah, concerning gue adalah Uni itu sebelumnya itu tertahan di area supply zone yang ada di atas ini. Jadi bisa jadi waktu dia naik itu dia akan berhenti lagi di sekitar 15 sampai 16 ya. Nah, tapi nggak tahu tuh. Kalau secara volume kalau kita lihat di the block teman-teman masih belum di Uni itu belum ada apa-apa karena Ethereum sendiri belum perform. Nah, tapi Uni ini udah mulai kasih tanda-tanda lah gitu ya, kasih tanda-tanda bahwa dia mau perform gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di daily chart ya, daily chart
Itu dia masih di area barusan ngambil satu liquidity yang cukup penting, dia masih tertahan di area sini. Nah, hati-hati sih ya, hati-hati kalau harusnya sih dia bisa koreksi terlebih dahulu gitu ya kalau dia tidak berhasil breakout. Nah, kalau dia koreksi, area mana yang kita harus perhatikan gitu ya? Area mana yang kita harus perhatikan? Ya, di sekitaran area ini ya, teman-teman ya. Di sekitaran area ini. Sekitar area inilah. Sekitar area ini itu bisa menjadi area yang kita perhatikan untuk si Uni. Ya, Uni USDT kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini bukan jadi satu naratif yang gue sebut ya teman-teman ya, tapi ini salah satu yang kita harus perhatikan ke depannya bahwa ada kemungkinan Ethereum itu bisa outperform lagi daripada si Uni. Walaupun sekarang lagi banyak FAT di ETH ya, lagi banyak FAT di ETH. Tapi kalau kita lihat ya harganya stabil aja, nggak ada yang terlalu turun banget gitu ya, nggak terlalu bearish banget, nggak juga yang naik-naik banget gitu ya. Tapi harusnya sih, in my point of view, kenaikannya bisa melampaui yang seperti Bitcoin ya, seperti Bitcoin. Karena biasanya kalau sudah di akhir cycle ya, biasanya kalau sudah di akhir cycle bull run gitu ya, akhir cycle bull run, yang naik itu altcoins biasanya ya. Altcoin season itu selalu datang itu biasanya di akhir cycle daripada si bull run ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk si Ethereum dan Bitcoin. Seharusnya tidak ada pertanyaan karena tidak ada update yang terlalu besar daripada si ETH dan Bitcoin. Yang penting kita sekarang adalah concernnya adalah Bitcoin ya. Harusnya in my point of view ya, in my point of view kita masih melanjutkan kenaikan ke atas. Mungkin masih ada kocokan ya, masih ada kocokan sampai nanti malam nanti, tapi ujung-ujungnya kita adalah arahnya ke atas. Walaupun dia nanti turun ya teman-teman bisa perhatikan area 62.000 ya, area 62.000 ini bisa menjadi area yang cukup penting karena kalau kita lihat sekarang Bitcoin itu cuman lagi ketahan di area sini teman-teman ya. Di area 1 hour ya. Nah, di area 1 hour kalau kita perhatikan Bitcoin itu masih ketahan di area supply yang ini. Tapi most likely pergerakan yang seperti ini kalau kita lihat ya sideways-nya itu kayak 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini tuh biasa pergerakannya cuma kayak gini, set gitu loh. Dia lewatin lagi, baru dia lanjut ke atas. Biasanya seperti itu ya, biasanya seperti itu in my point of view ya. Dan 62.000 yang kemarin awalnya jadi support, ini kan dibalikin ke bawah. Nah, harusnya biasanya dia akan menjadi area supportnya lagi gitu. Ketika dia sudah berhasil reclaim, bahasanya dia udah berhasil reclaim naik ke atas lagi. Nah, yang mana kalau kita lihat secara Fibonacci itu artinya nanti ada berada di Fibonacci 0,382 sampai Fibonacci 0,236, which is ini adalah artinya adalah pergerakan yang strong bullish. Ya, strong bullish. Jika retracement-nya itu sampai di 62 ribuan. Ya, 62 ribuan in my point of view. Oke, itu aja teman-teman daripada Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke naratif yang selanjutnya gue mau bahas, teman-teman ya. Ini mungkin sebenarnya bukan naratif yang akan jadi perform gimana ya? Bukan akan jadi top performance lah, bukan akan jadi best gainer ya. Which is I don't know ya, apakah dia akan menjadi best gainer atau tidak gitu ya. Karena concern gua sekarang, teman-teman ya, concern gua sekarang seperti yang kita bahas di update video yang lalu, di mana gua tuh lagi ngeliatin micin-micinnya kripto saat ini ya. Karena ini yang lagi menjadi crypto hype. Ya, ini yang lagi menjadi crypto hype ke depannya, teman-teman. Oke. Nah, so, kalau mungkin di sini gue ada sedikit bias teman-teman ya, sedikit bias gitu ya. Gue sudah kayak nggak peduli gitu loh. Gue udah kayak nggak peduli mau AI kayak, mau RWA kayak, mau Depin kayak, mau cyber security kayak, mau modular kayak, mau chain signature kayak, mau gaming kayak, mau meme coins sih aku peduli ya, meme coins aku peduli. Mau gaming dan lain sebagainya, ya dan lain sebagainya. Sekarang itu gua nggak peduli sih teman-teman ya. Mau mau AI-nya mau jadi top performer, RWA-nya mau jadi top performer gitu ya. Paling ya top performer habis itu hilang lagi gitu ya. Kemarin ya, kalau kita lihat kayak Arkham lagi naik lumayan signifikan gitu ya. Arkham dan ada AI beberapa yang lain juga naik lah. Kayak si WLD ya, WLD juga ikutan naik. WLD sama Arkham tuh naik lumayan signifikan. RWA mungkin belum ada yang naik ya. Depin kalau kita ngomong Depin udah mulai bosen ya. Nah, tapi yang gue peduli sekarang teman-teman, atau ini mungkin bisa dibilang bias gua itu adalah layer one, DEX, serta meme coins-nya. Karena cycle atau crypto hype yang gue lihat saat ini terjadi di market atau volumenya itu lagi rame, itu ketiga ini teman-teman. Ketiga ini. Memang kalau kita lihat, Koko kalau bahas Aptos tuh cuma 20% loh kok gitu loh. Kalau teman-teman bahas ya, Aptos tuh cuma 20% loh. Aptos tuh cuma 20% gitu ya. Misalnya teman-teman bahas, Aptos tuh cuma 20%, tapi sedangkan Arkam misalnya ya, Arkam itu ternyata nggak tahu Arkam berapa, kita coba lihat ya.
Arkam itu harusnya nomor 300-an sih. Kita coba lihat AI dulu ya. Kita coba ke AI. Nah, Arkam itu kemarin naik ya, naik sangat signifikan ya, Arkam. Ini gue udah ingeti ke teman-teman sampai berapa kali. Nah, 30% lah kita katakan dalam satu minggu ya. Dalam satu minggu dia 30%. Nah, 30%. Arkam tuh 30% loh kok. Kenapa kok nggak ke Arkam aja gitu kan? Kenapa kok nggak ke Arkam? Nah, jawabannya adalah bias gue melihat adalah layer one itu jauh lebih menarik daripada si AI. Karena kalau Arkam naik, yang naik ya paling si kawan-kawannya AI. Tapi kalau si Aptos naik, gue udah tahu DEX mana yang akan naik. Gue udah tahu meme coins mana yang akan naik. Nah, itulah mungkin salah satu bias yang gue katakan ke kalian, mungkin ini bukan the next naratif, tapi menurut gue ini adalah the next layer one yang kalian harus perhatikan, atau the next chain yang kita bisa perhatikan ke depannya. Nah, karena sebenarnya itu nanti malam gue juga mau bahas, bukan nanti malam ya, Sun di TTB Micin. Jadi kan kita sekarang udah punya Discord ya teman-teman ya. Kita udah punya Discord yang namanya TTB Micin teman-teman ya. Kalau teman-teman yang nggak tahu, tapi teman-teman harusnya udah tahu sih. Kemarin kita udah bahas di YouTube ya. Nah sekarang gue lagi mempersiapkan nih. Gue lagi mempersiapkan dua tambahan chain yang gue lagi screening gitu ya. Lagi screening. Dan sekarang sekaligus gue mau bahas sedikit gitu ya. Gue mau bahas sedikit untuk fundamentalnya gitu. Jadi ini buat nanti orang-orang yang TTB Micin juga mereka harus nonton video ini buat teman-teman yang mungkin bisa lebih conviction ya, lebih convince daripada ngehold meme coins atau micin-micinnya. Nah, karena penting kita untuk melihat yang namanya cycle dia akan datang dari layer one-nya dulu ke DEX-nya baru ke meme coins-nya. That's why Aptos kita udah berhasil nangkep lagi si Aptos, dia mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Nah, sekarang kita akan bahas kira-kira the next naratif itu seperti apa gitu. Tapi sebelum masuk ke the next naratif, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok yang Koko ngomong minggu lalu bahwa si Avax itu bagus, itu masih berrelevan nggak? Masih, teman-teman ya. Belum ada perubahan daripada si Avax. Dan bahkan si Avax ini, kalau kita, gue nggak tahu ya, kalau kita pergi ke Avax ETH ataupun Avax Bitcoin, harusnya perform. Harusnya perform ya, harusnya perform. Kalau kita lihat ya, Avax Bitcoin juga harusnya perform juga nih ya Avax Bitcoin. Jadi kita biasakan kalau kita mau tahu koin kita ini bagus atau tidak, dia perform nggak ketika Bitcoinnya lagi naik. Nah, Avax Bitcoin juga perform tapi masih di harga bawah ya. Jadi dia masih persiapan dan kalau gue lihat juga nih secara daily itu udah siap banget ya sebenarnya ya, udah siap banget ini lagi pergerakan ke atas dan dia sekarang udah membentuk yang namanya daily bullish fair value gap yang mana menurut gua pribadi ini paling kalaupun koreksi dia cuma akan koreksi sekali lagi ke area 27 lalu dia akan lanjut ke 34 daripada si Avax ya. Jadi kalau yang ini kita udah ngomong ini yang last week naratif yang belum jalan lah bahasanya kurang lebih seperti itu. Tapi ya dia tidak bisa ngomong sebagai yang gagal karena dia bisa outperform juga daripada si Bitcoin dan ETH ya. Nah, sekarang kira-kira dua yang kedepannya gue mau lihat itu datang dari mana. Oke, datang dari mana? Nah, ada dua chain yang kebetulan gue lagi perhatikan, teman-teman ya. Ini mungkin biar teman-teman juga tahu ya, nanti malam tuh kurang lebih kami mau bahas apa gitu ya, kurang lebih TTB Micin tuh mau bahas apa. Jadi gue lagi melihat ada satu fenomena juga, teman-teman ya, ada satu fenomena juga yang lumayan menarik. Ya, ada satu fenomena yang lumayan menarik. Kalau kita pergi ke, oh sorry, kalau kita pergi ke grayscale ya, kalau kita pergi ke grayscale, kalau teman-teman pernah dengar ya, nama grayscale atau nama fund yang besar ini sekarang lagi jadi pembicaraan kripto Twitter di luar, teman-teman ya, di luar ya, gue ngomongin di luar. Kalau di Indo mah orang-orangnya ya gitulah, teman-teman ya, cuma bisa pamer-pameran ya, pamer-pameran, ungkep-ungkepan gitu ya, ngomong sudah diungkepkan ya bro, sudah diungkepkan ya, bullish Oktober ya, tapi mereka nggak peduli gitu ya. Mereka kayak nggak peduli ya next naratifnya kurang lebih seperti apa. Nah, kalau gue sih lebih peduli apa yang ke depannya orang-orang tuh lagi perhatikan gitu. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, grayscale itu satu minggu ke belakang itu lagi diomongin sama beberapa orang. Dan orang-orang, bahkan drop step ini dia membuat satu list ya, satu list yang lagi diperhatikan oleh grayscale. Nah, ini sebenarnya kita udah ngomong sejak lumayan lama harusnya ya. Di YouTube gue udah pernah sempat ngomong salah satu naratif yang bisa datang ya. Gue pernah ngomong kalau teman-teman masih ingat ya. Salah satu naratif yang bisa datang gitu ya. Kita harus melihat daripada si grayscale. Gue sih lupa ya. Kalau nggak salah sih waktu itu kita lagi bahas AI. Karena waktu itu kita bahasnya grayscale AI decentralized fund ya, decentralized fund. Nah, di mana sekarang muncul lagi nih grayscale assets under consideration. Nah, ini apa sih? Ini apa sih? Jadi kalau kita tahu grayscale itu adalah fund, teman-teman ya. Nah, grayscale itu yang kalau teman-teman ingat ya,
ketika BTC ETF dan ETH ETF listing, ya, gue ingetin lagi teman-teman, cuman Grayscale yang jualan, cuma Grayscale yang jualan. Ketika BTC ETF dan ETH ETF listing di US, ya, itulah yang datang dari BTC-E sama ETH-E, kalau nggak salah ingat ya namanya ya, kalau nggak salah ingat. Nah, itu yang gue ngomong teman-teman, bahwa Grayscale itu artinya mereka punya satu naratif baru sekarang. Punya satu naratif baru. Apapun yang masuk ke fund-nya mereka, mereka akan exit ya, mereka akan exit ketika sudah jadi ETF. Sudah jadi ETF. Jadi tugasnya Grayscale itu sekarang adalah melakukan akumulasi dari koin-koin yang bisa masuk ke ETF. Menurut gua pribadi seperti itu, teman-teman. Ya, itu naratif daripada si Grayscale. Makanya kemarin kalau kita lihat SUI itu dimasukin oleh Grayscale. Dan akhirnya SUI sekarang $2. Gue lupa ya, Grayscale kalau nggak salah dia masuk di 1++ ya. Kalau nggak salah dia masuknya di 1++. Dan sekarang Grayscale masuk ke dalam SUI, masuk dan membuat SUI itu bisa naik sampai ke 2S. Ya, itu mungkin salah satunya datang fund dari si Grayscale atau datang flow daripada si Grayscale. Sekarang kalau kita lihat Aptos itu masuk lagi ke dalam prioritinya Grayscale. Ya, Aptos itu masuk ke dalam prioritinya Grayscale. Itu baru-baru ini juga teman-teman ya. Baru-baru ini juga. Gue lupa sih kok ada beritanya kemarin itu ada baru dikasih tahu. Aptos itu udah masuk ke dalam high priority daripada Grayscale punya ETF ya. Grayscale punya ETF punya fund. Dan itulah yang kenapa mendorong Aptos ini bisa lumayan perform teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kalau gitu mumpung udah diomongin banyak orang, tapi belum terjadi gitu ya. Ini kan masih assets under consideration. Maka kita harus melihat daripada list yang ada di sini. Karena kita percuma, kita nebak-nebak gitu ya. Kita nebak-nebak, kayaknya sih bukan ini, bukan ini, bukan ini. Kayaknya nih ke depannya bukan Jup, jangan-jangan kata orang GTO malah ya, Jito. Jangan-jangan bukan GTO, bukan Jup, ternyata Radium gitu ya. Nah, orang-orang kan kadang-kadang kan suka nebak-nebak. Nah, kalau gua sih udahlah kita main aman aja. Kita main aman aja, kita main yang ada di sini. Kita main yang ada di sini. Nah, kalau gua lihat ya, memang di sini banyak ya, ada yang high, ada yang medium, ada yang promising, ada low, ya ada yang low. Nah, mungkin sih memang jauh lebih menarik kita melihatnya yang di bawah daripada priority gitu ya, di bawah daripada priority. Karena artinya nggak terlalu rame, tapi gini aja, eh consideration gue tuh cukup cukup apa ya bahasanya? Cukup low risk lah, cukup low risk gitu ya. Consider gue tuh cukup low risk di mana gue maunya ambil yang dari priority aja. Gue maunya ambil dari yang priority. Dan kebetulan di priority itu ada dua chain yang lagi performing di tahun ini di tahun ini. Ya, di tahun ini. Yaitu adalah Stone dan juga TRX. Ya, Aptos kita kemarin udah tangkap teman-teman ya. TRX dan juga TON. Apakah udah telat? Nah, ini yang kita akan bahas teman-teman sekarang ya. Nah, sekarang kita akan bahas. Kita pertama kali kita akan ngebahas daripada Tron, teman-teman ya. Kita akan ngebahas daripada Tron. Nah, untuk gua ngebahas Tron, gua butuh satu chart tambahan gitu ya. Gue butuh satu chart tambahan untuk membandingkan pergerakan Tron dan pergerakan masa lalu daripada bull run yang lain sebagainya. Oke. Okay? Nah, this is the chart of Tron di weekly chart. Oke, okay? Chart Tron ya. Ini Tron yang ada di weekly chart. Oke. Okay? Nah, kalau kita pergi ke Ethereum yang udah jauh lebih lama daripada si Tron, ya, yang udah jauh lebih lama daripada si Tron, nah, Ethereum itu kurang lebih gerakannya seperti ini. Oke. Okay? Nah, posisi Tron dan posisi Ethereum tuh ada di mana gitu ya. Posisi Tron dan posisi Ethereum itu ada di mana. Kalau yang gue lihat, posisi Tron itu saat ini adalah waktu Ethereum itu ada di Desember 2020. Yaitu waktu dia ada di area ATH-nya, seribuan di sini. Di mana gue masih ingat, di sini inilah orang ngomong, di sini orang ngomong ETH season. Di sini itu adalah ETH seasonnya. Ya, adalah ETH season. Apa itu ETH season? Di mana orang banyak yang build di atas Ethereum. Banyak project yang build di atas Ethereum. Itulah yang menyebabkan sekarang altcoins muncul sampai jutaan jumlahnya. Ya, build di atas ETH dan itu menyebabkan altcoins itu muncul sampai jutaan. Nah, peaknya itu di 4.100, which is dari 1.000 itu masih naik sampai 300%. Ya, 300%. Dan itu bakal mengalahkan Bitcoin. Nah, kalau gue lihat Tron itu lagi, kalau secara chart ya, ini baru secara chart ya teman-teman ya, ini baru secara chart. Bahwa chartnya
Tron itu sama seperti waktu Ethereum itu lagi di sini. Ya, sama seperti Ethereum lagi di sini. Dan ini pergerakannya tuh kayak up only teman-teman ya, kayak rasanya kayak up only. Tapi orang-orang tuh belum banyak yang ngomong nih bahwa Tron itu bisa menjadi aset yang lumayan stable. Orang-orang ngomongnya aset tiga pilihan altcoin terbaik kalian, Bitcoin, Ethereum, Solana. Gitu ya, ngomongnya Solana. Nggak ada satupun yang ngomong Tron. Padahal Tron ini naiknya kayak gini teman-teman. Naiknya pelan loh, stabil loh, stabil loh, lumayan loh 200% loh. Walaupun dia sebagai altcoin tapi 200%, wah kecil banget gitu ya kata orang-orang gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ada beberapa hal yang baru di Tron, yaitu adalah Sun yang menjadi yang namanya Sun Pump ya, yaitu adalah eh, si Justin Sun yang aktif banget di market. Ya, aktif banget dia sangat-sangat aktif di market. Dan bahkan kalau kita sekarang pergi ke token terminal atau ke datanya daripada si Tron, ini mungkin sudah jadi rahasia umum lah ya, udah jadi rahasia umum. Dia adalah salah satu valuasi koin dengan valuasi paling murah di market. Koin blockchain ya, koin blockchain atau koin layer one dengan valuasi yang paling murah di market. Ya, nih ada di angka 5,8 5,8 sekian. Dan secara aktif user, ya secara aktif user ini yang paling penting gua selalu liatin ya secara bahkan kalau kita lihat secara fee pun udah kelihatan ya bahwa di bulan September, bulan Oktober itu mengalami kenaikan fee yang lumayan signifikan. Kalau kita lihat lagi ya aktif user di weekly, nah di weekly itu aduh ini maksimal bisa nggak ya? Nah, ya, kenaikannya itu sejalan dengan active user-nya juga, teman-teman ya. Maka ini bisa ngomong sebagai salah satu chain yang lumayan sehat, ya, yang lumayan sehat. Dan inilah yang kemarin menyebabkan waktu itu tiba-tiba muncul si Sun USDT, ya, muncul si Sun USDT yang tiba-tiba lagi mengalami kenaikan hampir 300%. 400% bahkan. 400%. Ya, nah, gue tulis di sini teman-teman. Cobalah masuk Sun. Gue tanya kalian, nyangkut gak kalian ya? Ini kayaknya waktu itu kita lagi bahas Dex Season deh. Gue lagi bahas Dex Season kalau nggak salah. Gue bilang ke kalian, kalian kalau mau coba beli di sini, coba silakan. Gue bilang, coba silakan beli. Nyangkut gak? 53% ya teman-teman ya. 53%. Oke. Nah sekarang kalau kita lihat Tron, kita malah jadi bahas Tron langsung ya. Kita bahas Tron dulu ya. Kita bahas Tron dulu. Nah, kalau kita lihat sekarang Tron itu masih performing dan ini menurut gua pribadi ini akan menjadi play yang agak high risk. Play yang agak high risk tapi gua yakin gak akan nyangkut gede. Gua yakin gak akan nyangkut gede. Ya, kalaupun sampai salah beli, bahasanya sampai salah beli ya. Tron ini menjadi salah satu yang kenaikannya cukup stabil dan kalaupun turun, dia turunnya tuh kecil banget, teman-teman, kecil banget, paling 10% gitu ya dalam satu minggu gitu. Dalam satu minggu itu yang paling gede juga. Ya, itu yang paling gede. Ya, jadi menurut gua ini salah satu play yang kita harus perhatikan ke depannya, teman-teman, daripada si Tron. Ya, walaupun kenaikannya udah overextended seperti ini ya, teman-teman ya, udah lumayan overextended gitu ya. Jadi, ya dia cenderung kita harus ngejar-ngejaran dikit lah, ngejar-ngejaran dikit. Nah, tapi daripada si Tron, gua akan ngebahas dikit ya, tentu adalah dari DEX-nya. Karena kan DEX season, teman-teman ya. Jangan lupa DEX season harus perhatikan DEX-nya dulu. Nah, kalau kita lihat Sun itu udah berada di area akumulasi gitu ya, ada berada di area akumulasi dan sekarang masih konsolidasi di area sini ya, masih konsolidasi di area sini. Belum ada breakout yang signifikan daripada si Sun. Ya, belum ada breakout yang signifikan daripada si Sun. Catatan si Sun itu adalah kalau daily-nya bisa close di atas 0,02 ya, daily close di atas 0,02. Nah, dia baru bisa melakukan kenaikan lagi. Yang mana kenaikannya paling tidak harusnya bisa naik sampai 0,03, which is itu kenaikan kurang lebih hampir 50%. Ya, hampir 50%. Kurang lebih seperti itu daripada si Sun. Ya, nah, tapi di area sini gue masih wait and see. Ya, apakah dia akan ada pergerakan breakout atau tidak? Karena kalau tidak pergerakan breakout, maka harusnya dia akan turun dulu sekali, baru dia naik ke atas. Intinya adalah naik ke atas, tapi di dalam pergerakannya bisa jadi dia koreksi dulu atau enggak dia langsung breakout. Nah, maka kalau kita lihat ini sekarang ada di resisten, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita masuk ke dalam 4 hour chart ya, kalau kita masuk ke daily chart, ini sebenarnya closingnya lumayan oke, ya lumayan oke, nggak terlalu jelek. Secara weekly, nah secara weekly yang agak concern ya, karena weekly-nya itu dia close-nya di 0,021, dia habis ngambil previous week high ya, previous week high, ternyata dia nggak berhasil close nih. Kalau dia bisa close di atas 0,021 baru oke nih untuk si Sun. Tapi ya kita bisa prepare ya teman-teman ya, kita bisa prepare di 4 hour chart sampai 2 hour chart ya. Di 2 hour chart ini kita lagi berada di area fair value gap ya, kita ada di area fair value gap di area sini.
Harusnya sih dari area sini harusnya ada buyer yang masuk ya. Harusnya ada buyer yang masuk. Tapi saat ini kalau kita lihat belum ada pergerakan apapun ya, belum ada pergerakan apapun. So kita harus tunggu teman-teman ya. Kita harus tunggu sampai Sun-nya ini benar-benar mau naik. Tapi ini salah satu koin yang kalau nantinya Tron naik, kalau Tronnya itu makin rame gitu ya, makin rame, apalagi kalau sampai jadi masuk ke Grayscale punya aset, nah berarti Sun ini akan mulai performing lagi. Yang harusnya kalau performingnya itu cukup bagus atau cukup baik, maka kita tidak bisa bukan tidak bisa bohong ya, kita tidak bisa remehkan bahwa si Sun ini akan melanjutkan kenaikannya lagi gitu ya. Itu yang gue lihat daripada si Sun. Oke, Sun USDT. Dan kalau kita ngomongin Sun USDT, maka nanti teman-teman, nah ini kita nanti bahasnya di TTB Micin. Kita nggak akan bahas di sini ya teman-teman ya. Nah, kita nanti akan melakukan screening daripada micin-micin yang ada di Sun. Kebetulan Sun itu sudah lumayan banyak ya teman-teman ya. Sun. Tron itu sudah lumayan banyak ekosistem atau meme coinnya ya, meme coinnya. Karena Tron itu udah tahu lah bahwa ya Justin Sun aja tahu teman-teman. Kalau teman-teman sampai hari ini ya, yang hari ini ikut ya, hari ini ikut live ini, yang lagi nonton video ini, teman-teman masih ignore ya, masih bahasanya ignore, nggak peduli kok, gue nggak peduli sama micin, gue nggak peduli sama Dex, gue nggak peduli sama layer one, gue nggak peduli sama yang lu ngomong soal movement daripada market gitu ya. Ya teman-teman nggak akan mendapatkan cuan yang besar, menurut gue pribadi ya. Karena Justin Sun itu sampai funding Dex seasonnya itu untuk bikin meme coin loh. Dari yang sebelumnya Dex-nya itu nggak ada meme coin. Sekarang semua yang ada di Sun itu bentuknya meme coin, teman-teman. Sui, meme coin sekarang. Aptos, meme coin sekarang. Ya kan? Kalau teman-teman mau ignore bahwa meme coin, aduh udahlah gue gak mau lagi main meme coin, gue gak peduli lah. Kayak gue takut nyangkut gitu. Gue takut nyangkut. Nah, ini gue udah kasih tahu ke kalian loh. Cara terbaik untuk kalian tidak nyangkut ke meme coin. Ya, cara kalian untuk tidak nyangkut ke meme coin itu yang gue mau kasih tahu ke teman-teman. That's why dari beberapa waktu yang lalu gue share ke teman-teman cara untuk mendapatkan cuannya. Nah, kalau kita pergi ke Tron ekosistem yang ada di Dropstep, teman-teman, ya, itu ya, hampir semuanya bentuknya adalah meme coins. Sandok, Bull, Kamti. Yang lain sih gue belum ngecek ya. Sandok, Bull. Tapi yang paling gede itu adalah Sandok, Bull, sama Sun Wukong kalau nggak salah ya. Gue sih, ya, yang gue tahu sih Sun Wukong, Sandok, sama Bull. Gue sih nggak tahu ya. Kalau sekarang dia harusnya udah listing ya. Nah, udah listing di Maxi. Bentuknya masih seperti ini ya. Dia lagi respecting area ini aja. Lagi respecting area demand zone. Ini harusnya naik juga ya. Ini harusnya naik juga sih. Ini harusnya naik juga nih. Sandok ya. Ini Sandok bisa jadi salah satu week watch list. Which is gue nggak tahu ya. Gue cuma ngeliat sedikit ya teman-teman ya. Bull ya consolidate ya. Consolidate agak jelek. Sun Wukong coba kita lihat ya. Sun Wukong. Sun Wukong. Nggak tahu apa-apa ini ya, nggak ada apa-apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita mungkin akan bahasnya waktu gua udah screening. Yaitu yang pertama adalah Citron, ya. Jadi nggak banyak. Yang pertama adalah Citron. Nah, yang kedua adalah tentunya adalah si TON, ya. Yang kedua adalah si TON, ton, ya. Ini udah menjadi rahasia umum ya, teman-teman ya. Ini semua orang udah pernah nyoba ya, mulai dari DOC, sudah mulai dari Not, ya, Notcoin, bahkan gue tanya orang yang nggak kenal kripto aja mereka tahu loh DOC sama Not. Ini ton ini sudah terlalu viral ya teman-teman ya. Jadi harusnya kalau menurut gue harusnya Grayscale sih, tapi ya Grayscale kemungkinan menurut gua tetap akan masukin ton ya. Tapi ton kedepannya akan jadi ETF atau tidak itu yang jadi concern karena pertama kemarin Pavel Durov aja di penjara gitu ya, di penjara. Nah, ini yang akan menjadi agak sangat hati-hati ya karena ton ini bisa jadi kena kena isu lagi dari SEC ya. Oke ya, ton. Nah, ton gue lihatnya dari mana sih gitu ya? Gue lihatnya dari mana sih? Jujur kalau kita misalnya pergi ke Ton ya, kalau kita pergi ke Ton, Ton blockchain punya token terminal punya, itu sebenarnya angkanya itu udah mulai menurun teman-teman ya. Angkanya itu sudah nggak serame yang waktu dia lagi di atas ya, lagi di atas. Walaupun fee-nya sih masih lumayan rame ya, mungkin gara-gara eh banyak apa ya namanya ya, banyak banyak transaksi lah daripada si Ton karena kan ini salah satu blockchain yang paling murah ya, paling murah, paling open minded lah bahasa orang ya, bahasa orang adalah open minded. Nah, si Ton itu gue lihatnya itu berdasarkan teknikal teman-teman ya, gue lihatnya berdasarkan teknikal di mana gue ngeliat si Ton USDT gitu ya, di gue lihatnya dari perpetual ya, bahwa Ton Ton itu sudah berhasil waktu kita masih ingat ya waktu itu lagi di penjara atau apalah si Pavel Durov.
dia berhasil bouncing dari area yang sangat penting. Ya, bouncing dari area yang sangat pentingnya itu di sekitar 4,4 dolar. Ini kita udah sempat bahas beberapa waktu yang lalu. Ya, nah begitu dia tuh bener-bener waktu nyentuh ya, waktu nyentuh itu cuman nyentuhnya dikit banget teman-teman, nyentuhnya cuma dikit dia langsung performing up lumayan ke atas. Nah dan dia berhenti exactly juga tepat di area yang kita predik yaitu di 6 dolar ya, yaitu di 6 dolar waktu itu di sini ada fair value gap dan akhirnya dia koreksi ke bawah. Nah sekarang setelah dia koreksi ke bawah gitu ya, setelah dia koreksi ke bawah, gue melihat ada satu gerakan daripada si ton yang lumayan menarik lagi, di mana ton itu sekarang lagi merebalance ya, masih rebalance area fair value gap yang paling pertamanya. Yang mana kalau gue tarik secara Fibonacci, ya yang gue tarik secara Fibonacci, TON ini dia lagi berada di area golden ratio-nya teman-teman ya 0,618. Nah, dia berhasil bounce lumayan signifikan ya dari 5 dolar ya tepat di 5 dolar. Dan kalau kita lihat ke dalam 4 hour trend 4 hour chart, nah ton ini dia lagi breaking out downtrend-nya. Breaking out downtrend line. Dan kalau kita lihat di 4 hour chart sekarang, ya sekarang ini dia lagi melakukan yang namanya TTB pattern atau yang kita sebut sebagai tree rising method. Bukan kita sebut ya, yang kalau di buku-buku sebut sebagai tree rising method ya di 4 hour chart. Ini di area yang dia itu lagi performing mau breakout. Jadi harusnya ya menurut gue pribadi untuk si ton ini kedepannya akan perform juga. Kedepannya akan perform juga, tapi concerning gue tidak mungkin gue tidak mau beli di sini teman-teman ya. Gue tidak mau beli di sini karena gue nggak yakin nih bisa jadi ini masih manipulasi. Gue harus menunggu dulu closing daripada daily chart ya, closing daripada daily chart itu apakah akan ada di area di atas 5,24 ya, karena kalau dia tidak sampai di atas 5,24 kemungkinan besar dia masih bisa masuk lagi ke area bawah daripada si ton. Tapi arah besarnya daripada si ton itu adalah paling dekat menuju area 6,6 ya, 6,6 yaitu di supply zone yang udah lama ditinggalkan. Dan kalau kita lihat secara weekly chart ya, ya ini nggak bisa lihat dari sini. Kita lihat kalau dari weekly chart dari sini ya. Nah, TON ini baru saja mengambil area order block ya, mengambil area order block yang ada di sini. Ya, dan weekly chart-nya ya hampir semua weekly chart kayaknya bentuknya kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Ya, jadi most likely dia harusnya naik ke atas. Nah, jadi even dia naik ke atas pun ya paling tidak kita bisa mengekspektasikan bahwa pergerakannya adalah ABC. Walaupun mungkin pergerakannya akan lambat ya, teman-teman ya. Gua nggak yakin juga dia pergerakannya akan cepat nih untuk si ton. Ya, nah kurang lebih naiknya ke 6,6 yang mana kalau dari harga sekarang kurang lebih ada upside sekitar 25%. Ya, 25%. Pembeliannya bisa di mana ya? Gue nggak tahu. Gue belum, gue tidak kasih kalian rekomendasi secara pembelian. Gue cuma kasih kalian watchlist ya. Gue cuma kasih kalian watchlist ya. Tapi kalian bisa memperhatikan beberapa area seperti demand yang ada di sini, gitu ya. Seperti demand yang ada di sini, seperti demand juga yang ada di sini, gitu ya. Ada dua demand ya, ada dua demand. Atau ya tunggu breakout, tunggu yang area sini breakout. Karena di sini tuh masih prepare nih, belum tentu mau breakout gitu loh. Ya, bisa jadi sih breakout ya. Bisa jadi breakout. Oke, itu aja teman-teman ya daripada si ton sama TRX. Nah, kebetulan kalau kita ngomongin ton, ya hampir mirip. Hampir mirip seperti si Tron di mana dia itu banyak meme coinnya juga. Ini kalau kita Tron ekosistem ya. Nah, kalau kita pergi ke kategoris, kita bisa cari nggak sih ton ekosistem? Nggak bisa dicari. Ya udah kita cari cari manual ya, kita cari manual. Ton ekosistem. Where it, BTW gue udah recording belum sih? Jangan-jangan dari tadi gak ngeklik. Oh, udah ya. Oke. Kalau kita cari ton ekosistem, nggak kelihatan ya guys ya. Jauh kali. Nggak mungkin jauh banget. T, 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 T. Mana nih T? Tron, ton. Kok gak ada T sih? Oh, nih nah. Nih, ton ekosistem nih. Oh, tronnya di sini, tonnya di sini. Oke. Oh, nomor 24 dia ya. Oh, 46 gainers loh. 30-nya losers ya. Padahal ini tonnya belum kemana-mana nih. Baru 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 mulai prepare. Dogs nih, salah satu yang lagi performing teman-teman ya. Salah satu yang lagi performing. Wah, ada hamster combat juga. Waduh, ini yang kata orang nggak JP nih. Not, baru 7%. Ya, dan yang lain-lain masih preparing teman-teman ya. Masih preparing. Kalau kita lihat ya, hampir rata-rata sih bentuknya adalah meme coin juga sih teman-teman ya. Nah, makanya itulah yang gue bilang
mengapa menjadi menarik gitu. Mengapa menjadi menarik. Nah, newsnya apa yang nanti muncul ya gue nggak tahu teman-teman ya. Kita cuman bisa anticipate ya, anticipate bahwa di market itu kayaknya Ton sama si Tron itu akan melakukan sesuatu. Kalau kita lihat di Dex Screener ya, dia paling besar itu ada di The Das ya, DDAS. Stonefy itu ada juga sih, tapi kecil banget ya, 5 miliar. DDAS, dia datanya dari DDAS yaitu 141 juta ya. Nah, ini besar banget sih. Volumenya truly ini gede sih, teman-teman ya. Ini truly gede. Lebih gede daripada SunSwap tadi ya. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman, yang gue bisa share ya. Ini yang kita harus cukup perhatikan, teman-teman ya, daripada si Tron sama si Ton. Nah, kok kalau gue nggak mau ikut yang kayak inilah kok, pusing gue Tron sama Ton dan lain sebagainya gitu ya, ekosistem seperti apa ya. Masih bisa cuan, teman-teman ya. Teman-teman kalau mau cari kayak futures trade itu masih bisa cuan ya, tapi ya teman-teman butuh apa ya? Butuh jauh lebih sabar gitu ya. Butuh jauh lebih sabar dan jangan jangan bahasanya jangan jangan heran gitu bahwa yang kalian beli itu nggak naik. Yang kalian beli contoh kayak Manta, Outlayer gitu ya, Manta, Outlayer, apa lagi nanti kalian beli kayak AI coin, pokoknya yang lain-lain lah. Ternyata kalau kalian lihat, aduh, kok tiap hari gue lihat crypto gainers nih datangnya kayak Slurf, Thala, nih Thala Dex dari Aptos nih. Dex dari Aptos, NavX dari Sui, Cetus dari Sui, Scallop dari Sui, ya. Nah, kalian jangan heran bahwa ya kalian nggak ikutan gitu. Bahwa kalian nggak akan ikutan pergerakan-pergerakan yang gede-gede gitu loh. Pergerakan-pergerakan yang gede-gede. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan kalau gue lihat sih juga ya memang kalau kita lihat secara crypto gainers tuh ya rata-rata volume tuh lagi mainnya di sini-sini aja teman-teman. Volume tuh lagi main yang ada meme coinnya. Aptos bahkan ya karena ada meme coinnya juga. Karena ada meme coinnya. Tapi ya bukan berarti Aptos tuh pure meme coin ya teman-teman ya. Dia tuh juga ada belakangnya tuh ada stable coin, ada apa-apa gitu ya. Seller network nih gue nggak tahu seller. Seller nih kalau salah kemarin masuk di dalam Aptos ekosistem ya atau Sui ekosistem nih kalau nggak salah ingat ya. Lupa-lupa ingat ya. Itu sih in my point of view teman-teman. Ya, ya itu sih teman-teman. Jadi nggak banyak ya hal yang kita bisa bahas lagi. Walaupun gue sempat ngomong ya teman-teman ya, AI itu bisa jadi salah satu naratif yang kencang dalam minggu ini ya teman-teman ya dalam minggu ini. Tapi ternyata ya yang naik ya ada sih gitu ya ada ya tapi nggak banyak. Yang naik juga lagi-lagi meme coins yang datang dari AI yaitu si Turbo Turbo yang naik kenceng. Jadi lagi-lagi AI baliknya, aduh meme coin lagi. Nah kita sempat nangkap si Arkam ya. Nah Arkam menjadi 7 day gainer setelah si Turbo di AI coin ya. Walaupun sih kalau teman-teman tanya, gue cuan nggak dari Arkam? Jawabannya enggak teman-teman. Jawabannya enggak karena gue nggak nangkep si Arkam ya. Gue malah nangkep stop lossnya, bukan nangkep area belinya. Ya bahkan di area bawah tuh dia nggak memunculkan satu konfirmasi yang bagus buat gua waktu dia masuk ke 1,32. Tapi ya Arkam seperti yang kita bisa ungkepkan, gitu, seperti yang kita ungkep-ungkep lah ya, pokoknya kita ungkep-ungkep dia akan ke $2 dalam waktu dekat. Ya, dalam waktu dekat. Iya, gue juga malah sempat minus di Arkam ya. Tapi kalau teman-teman lihat ya, kalau yang buy-nya on spot ya, buy-nya on spot ya, teman-teman nggak kalah lah ya. Minimal nggak kalah lah ya daripada koin-koin lain ya. 37% nih kalau kita tadi bandingin sama si Akpos. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, itu aja sih. Jadi kalau ditanya, ya mungkin kalau selain naratif daripada si eh, layer one, meme coin, DEX, apa sih kok? Menurut gue cuma AI teman-teman untuk saat ini, ya. AI. Untuk saat ini ya, untuk saat ini yang paling menarik itu adalah AI. Kalian jangan maksa mau di RWA, mau di mana, jangan dipaksa. Karena flow itu lagi datang ke AI. Ya, kita bisa melihat dari datang si Tao kemarin itu pertama kali dia datangnya dari Tao. Ya, menjelang masuk Tao, dia baru mulai masuk ke yang kecil-kecil, ya, yang kecil-kecil. Nah, contoh sekarang dia lagi masuk ke Arkam, gitu ya, dia lagi masuk ke Turbo, gitu kan. Dia lagi masuk ke Turbo dan ya gue lupa lah ada apa lagi. WLD juga lagi masuk teman-teman ya. WLD juga ada satu satu apa? Satu flow. Dia juga lagi masuk nih si WLD ya, si big money-nya nih. Dia baru mantul dari area yang cukup penting yang ada di area sini. Ya, WLD bahkan nih si WLD ini bahkan harusnya sih masih bisa melanjutkan kenaikan ke atas ya kalau gue lihat ya harusnya. Jadi ya AI itu masih menarik ya. Coin masih menarik tapi kalau ditanya akan seberapa besar dampaknya atau seberapa besar gainersnya, I don't think meme coin AI itu akan jadi yang satu yang paling perform gitu ya. Karena in my point of view, apa yang ada meme coin itu yang akan naik. Apa yang akan ada meme coin itu yang akan naik. Ya, oke, itu aja teman-teman untuk saat ini ya. Semoga cukup bermanfaat. Kita udah 1 jam ya market update ini hampir setiap kali kita nge-live 1 jam ya totalnya ya. Jadi ya semoga cukup bermanfaat teman-teman ya. Gua
titip pesan lagi untuk teman-teman ya, good luck ya. Harusnya sih kita udah mulai masuk ke dalam bullish mode lagi gitu ya, bullish mode lagi. Tapi ya teman-teman tetap hati-hati ya, karena pergerakan harian itu tetap akan berubah-ubah gitu ya. Pergerakan harian akan tetap berubah-ubah. Tapi ujungnya adalah naik ke atas gitu. Ujungnya adalah naik ke atas. Nah, yang kita harus pertahankan atau kita harus bisa manage gitu adalah ya portofolio kita. Jangan sampai tergerus karena adanya kocokan gitu ya. Nah, jangan lupa juga kalau teman-teman yang masih akumulasi, ya akumulasi aja gitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu yang gue bisa sampaikan teman-teman. Good luck. Semoga Oktober benar-benar menjadi Oktober gitu ya. Oktober benar-benar menjadi Oktober dan semoga kita bisa cuan dari setiap naratif yang bisa terjadi di market teman-teman ya. Thank you teman-teman semua. Jangan lupa kalau teman-teman yang belum join kita punya Telegram ya, kita punya Telegram teman-teman bisa yang dari YouTube ya, yang dari YouTube teman-teman bisa join di link yang ada di deskripsi ya, link yang ada di deskripsi atau langsung cari aja trading tanpa baper kripto ya. Kita 100% community yang free dan healthy teman-teman ya. Karena kalau ada yang tidak healthy, ada yang sembarangan di grup gua, nah gua akan ban langsung tanpa toleransi teman-teman ya, kalau kalau ada yang mengganggu banget gitu ya. Dan sekarang kalau juga buat teman-teman yang dari Telegram gitu ya, dari Telegram yang mungkin belum tahu nih selama ini kita tuh uh, outlooknya seperti apa sih gitu kan. Nah teman-teman bisa cek video kita yang udah ada di YouTube ya, yaitu YouTube Vincent Chandra atau @trading tanpa baper. Teman-teman bisa subscribe juga, bisa dibantu juga untuk share kalau teman-teman punya teman-teman yang lain yang berkecimpung di market kripto maupun market forex ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Bye-bye and see you on next live.